Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian rezekinya juga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bos. Rekomendasi buku kali ini mengenai perjalanan Biksu Tong Samcong ke barat. Jadi saya memiliki buku perjalanan Biksu Tong Samcong. Bagi kalian yang mungkin seumuran dengan saya pernah menonton serial Kerasakti pertama kali, kalau saya tidak salah ingat, ditayangkan di layar kaca Antv pada waktu itu. Kemudian setelah di Antv ada yang versi yang terbaru kalau nggak salah di Indosiar. Nah, di dalam serial Sun Gokong itu atau Kerasakti, Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat itu ditemani oleh 3 muridnya, yaitu Sun Gokong, Pat Kai, Wuneng, dan juga kuda putihnya yang Raja Naga Laut itu kalau saya nggak salah ingat. Tapi apakah benar kisahnya seperti itu? Apakah benar Sun Gokong, Pat Kai, dan Wuneng itu ada di dalam buku ini? Oleh karena itu, saya merekomendasikan kepada kalian buku ini, yaitu buku yang berjudul Napak Tilas Jalur Sutra Swancang, Catatan Sejarah Perjalanan ke Barat. Judul asli buku ini adalah The Silk Route Journey with Swancang. Ditulis oleh Sally Hovey Wriggins, diterjemahkan oleh Ivan Tani Putra, diterbitkan oleh Karania tahun 2015, bulan September cetakan pertama, dengan nomor ISBN 978 602 1235 249. Ukuran buku ini 15,5 kali 22,5 cm dengan jumlah halaman ya 436 halaman, ditambah dengan halaman angka Romawi XVI. Apa itu? Jika kalian pernah nonton movie-nya Swancang ya, itu film tahun 2016, sedangkan buku ini kan tahun 2015. Itu ada movie-nya di tahun 2016. Coba kalian cari di toko-toko buku yang di toko-toko DVD yang menjual DVD, Bos. Tanya aja film Swancang tahun 2016. Film itu diperankan oleh Huang Xiaoming. Di dalam film itu, Biksu Tong Samcong dikisahkan melakukan perjalanan ke barat itu seorang diri, Bos. Seorang diri. Tanpa ada ketiga muridnya, yaitu tanpa Sun Gokong, tanpa Pat Kai, dan tanpa Wuneng. Jadi kisah yang benar itu yang mana, Bos? Mari kita lihat sedikit isi dari buku ini nanti ya. Jadi kalau di movie-nya yang tahun 2016, Biksu Tong Samcong dikisahkan melakukan perjalanan ke barat seorang diri. Buku ini tahun 2015. Sebelum kita masuk ke sedikit isi buku ini, saya akan bacakan kepada kalian apa yang tertulis di cover belakang buku ini, Bos. Tertulis demikian: salah seorang kaisar Tiongkok menggelari beliau dalam tanda kutip pertama kekaisaran. Biksu yang mengadakan perjalanan dari Tiongkok ke India. India, Bos. India. Barat ya. Barat, BHRAT, itu nama lain India. Nah, jika ada serial silat yang memberikan judul perjalanan The Journey to the West atau kisah perjalanan ke barat, itu tidak tahu barat mata angin atau barat-baratnya India, Bos. Ya, saya teruskan.
Biksu yang mengadakan perjalanan dari Tiongkok ke India melalui jalur sutra di abad ke-7 ini, yaitu Xuanzang, dalam tanda kurung Xuanzang. Aduh, bacanya gimana ini? Ini yang bisa istri saya, bos. Karena istri saya itu seorang Tionghoa, Muslim bro, Muslim, dia mualaf. Dia bisa sedikit bahasa Mandarin, juga bisa sedikit membaca huruf-huruf Mandarin. Yakni Xuanzang atau Xuanzang merupakan salah seorang di antara penjelajah jalur sutra paling terkemuka. Beliau sama tersohornya di Asia sebagaimana halnya Marco Polo di dunia barat. Beliau berminat mengunjungi tanah suci umat Buddha di India guna mendapatkan naskah asli pustaka suci agama Buddha ketimbang bertumpu pada terjemahan-terjemahan yang terkadang membingungkan sebagaimana tersedia saat itu di Tiongkok. Beliau juga berharap memperoleh kesempatan belajar di bawah bimbingan guru-guru agama terkemuka, serta mengunjungi tempat-tempat suci Buddha. Selama perjalanan beliau antara tahun 629 hingga 649 Masehi, beliau telah menempuh jarak 10.000 mil. Itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini, bro. Ini ada yang menarik ya. Jadi salah satu tujuan atau minat Biksu Xuanzang atau yang kita kenal Tong Samcong ini mengunjungi tanah suci umat Buddha di India, yaitu untuk mendapatkan naskah asli pustaka suci agama Buddha daripada bertumpu pada terjemahan-terjemahan yang terkadang membingungkan sebagaimana tersedia saat itu di Tiongkok. Bagi kita umat Islam, kita juga jangan terpaku kepada terjemahan. Boleh bos, kalau seperti orang awam seperti saya. Tapi kalau bisa, terjemahannya itu jangan satu terjemahan, bos. Gitu. Seperti saya memiliki terjemahan versi Al-Quran digital, atau versi terjemahan Mushaf Departemen Agama, atau terjemahan yang lain, atau terjemahan tafsir. Dibandingkan, karena terjemahan yang ada di tafsir Al-Azhar dengan Al-Misbah itu kadang ada perbedaan. Terjemahannya, bos. Penafsirannya insya Allah rata-rata sama, hampir sama. Jadi memang terjemahan itu terkadang membingungkan jika kita itu tidak memiliki kemampuan bahasa yang mumpuni. Ditopang dengan memiliki guru yang mumpuni di bidangnya, bos. Jika kalian tidak pernah sekolah dalam bidang bahasa apapun, jangan sok-sokan pinter dalam hal bahasa atau mengetahui akar bahasanya dari ini loh. Sampai pernah belajar atau tidak? Kalau otodidak, jangan sumbar, bos. Boleh berpendapat seperti itu, tapi di akhir kalimat tuliskan wallahu a'lam. Atau katakan untuk lebih baik tanyakan kepada ahlinya, itu lebih aman, bos. Lebih tawadu. Karena di luaran sana, bos, ada yang lebih pintar dari kita, jauh lebih pintar. Ya. Pesantren misalnya kita mau mengupas mengenai bahasa Arab atau bahasa Al-Quran secara perkata sesuai dengan makna aslinya. Wih bos, di luaran sana bos, banyak kiai-kiai yang hafal Quran, banyak kiai-kiai yang hafal tata bahasa Al-Quran atau nahwu soronya hafal, bos. Seperti fa'ala, fa'alu, fa'lan, fahuwa, fa'ilun, sampai bisa atau tidak, bos. Jangan hanya merujuk pada kamus terus sampai seperti expertnya. Kleru, bos, menurut saya yang awam dan bodoh ini. Lalu kalian seperti itu nanti bikin rancu makna sebenarnya, bos. Jadi kalau bisa belajar pada ahlinya, memiliki guru yang mumpuni di bidangnya. Biksu Tong Samcong pun begitu, bos. Xuanzang pun begitu. Daripada beliau itu rancu dengan terjemahan-terjemahan kitab Buddha, maka beliau melakukan perjalanan sendiri. Kalau di dalam Islam, haji lah gampangannya, ke tanah suci, mencari mushaf atau kitab suci yang berbahasa asli India. Kalau
Biksu Tong Samcong ini, Bos. Kalau kita yang orang Islam tentu ya sampai sekarang masih terpelihara lah, sampai kapanmu terpelihara Al-Qur'an itu dengan bahasa aslinya, Bos. Yaitu bahasa Arab kuno, bukan bahasa Arab modern, Bos. Menurut saya yang awam ini, mohon maaf kalau ada kesalahan ya, Bos. Oke ya. Lalu yang menarik lagi lah, Biksu Tom Samcong ini dikatakan di belakang cover buku ini juga memiliki kesempatan belajar kepada guru-guru agama Buddha terkemuka di tanah suci itu. Biksu Tong Samcong saja lo berguru, Bos. Lah sampean yang sok ngerti bahasa Arab Quran perkata, guru ini sampean siapa, Bos? Jangan sampai sampean itu memberikan arah yang salah kepada teman-teman kalian, Bos. Oke? Meskipun Allah itu memberikan kebebasan kepada kita semua, mau belok kiri, mau belok kanan, terserah, yang nanggung kalian semua. Oke, Bos. Sekarang kita intip sedikit isi dari buku ini, Bos. Saya kutipkan ya, kutipannya itu pilihan-pilihan saya yang terbaik menurut saya. Kutipan pertama yang saya pilih tertulis di dalam buku ini. Saya pertama kali berjumpa dengan Xuanzang sewaktu mengadakan riset mengenai novel klasik Tiongkok abad ke-16, yakni Perjalanan ke Barat atau Kera. Perjalanannya menginspirasi serangkaian legenda di Tiongkok yang menjadi suatu novel epik, di mana beliau menjadi salah satu tokoh dalam novel tersebut serta pahlawan agama rakyat. Jadi penulis buku ini tuh melakukan riset, Bos. Jadi kalian pun begitu. Sebelum membuat video YouTube mengenai sejarah, riset dulu, bro. Jangan ngawur, kasihan yang nonton. Kita bukannya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, nanti malah membodohkan kehidupan bangsa kita, bro. Riset dulu. Cari literaturnya. Kalau ndak ada, coba cari jurnal-jurnalnya. Sebutkan judulnya, siapa penulisnya, tahun berapa terbitannya, penerbitnya siapa, dan seterusnya. Sesuai kaidah-kaidah karya ilmiah. Jangan hanya satu buku, Bos. Nah, seperti saya ini cuma punya satu buku. Jika kalian di luaran sana yang nonton video ini memiliki buku yang lain, komentar di video saya, Bos. Tunjukkan, Cak Umar, saya memiliki buku yang lain ini. Insya Allah akan saya cari, Bos. Akan saya beli buku itu sebagai tambahan literatur yang saya miliki. Gitu, Bos. Oke? Jadi di sini dikatakan penulis pertama kali berjumpa dengan Xuanzang sewaktu mengadakan riset mengenai novel klasik Tiongkok abad ke-16, yaitu Perjalanan ke Barat atau Kera. Ini kan diterjemahkan dari bahasa Inggris, Bos. Ya kan? Jadi mungkin bahasa Inggrisnya itu The Journey to the West atau Monkey. Gitu loh, Bos. Apakah benar Journey to the West atau Journey to the Barat, saya tidak tahu. Karena Barat itu nama lain dari India. Jika perjalanan mengambil kitab suci ke Barat, Barat maksudnya adalah nama negara, berarti India, bukan Mekah, bro. Bukan Arab. Menurut buku ini. Dan kisah Kera Sakti itu, yaitu dari novel, bros. Novel. Sama halnya nanti saya memiliki buku mengenai The 13 Warrior yang dibintangi oleh Antonio Banderas. Kisah aslinya saya punya, Bos. Lalu Jungle Book, Tarzan, itu saya punya buku aslinya, Bos. Penulisnya itu semuanya orang Islam. Lalu dari buku-buku Islam, literatur-literatur Islam itu dijadikan sebuah novel. Jadilah Jungle Book. Jadilah Tarzan.
atau The 13 Warrior, yaitu perjalanan Ahmad bin Ibn Fadlan yang dibintangi oleh Antonio Banderas ke tanah Viking, ke Eropa. Itu ada buku aslinya, bos. Nanti akan saya bikinkan videonya, oke? Kutipan kedua yang saya pilih tertulis, Suancang sewaktu kanak-kanak merupakan kutu buku yang membaca pustaka-pustaka klasik Konfusianisme dan menjadi seorang cendekiawan intelektual Buddha. Suancang pun seorang kutu buku, bos. Gemar membaca. Makanya di channel saya ini saya itu mengajak kalian untuk membaca. Coba kalian baca deskripsi channel saya. Saya ngajak kalian baca. Ayolah baca, bos. Baca. Meskipun sampean misalnya tidak bisa membeli buku, wah, hidup sekarang sulit, BBM naik, semua naik, cari kerjaan susah, kok boro-boro beli buku buat makan aja susah, pinjem, bos, di perpustakaan. Luangkan waktu seminggu sekali di perpustakaan, bos, untuk baca. Atau enggak ke toko buku lah, cari buku-buku yang sudah, biasanya ada yang plastiknya udah terbuka, covernya itu plastik yang bening, sampai baca di tempat lah. Sisihkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli satu buku. Sebulan satu buku aja, bos. Lalu kalian rasakan perubahan kalian, bos. Insya Allah akan menjadi lebih baik. Insya Allah, bos ya, insya Allah. Jadi Biksu Tong Samcong ini merupakan juga seorang kutu buku yang membaca pustaka-pustaka klasik Konfusianisme dan menjadi cendekiawan Buddha. Saya pun suka membaca buku kitab-kitab klasik Islam meskipun terjemahan bahasa Indonesia, karena saya tidak bisa membaca Arab gundul. Meskipun dulu pernah ngaji Nahwu Shorof, tapi karena susah, banyak bolos, bos, jadi tidak bisa. Dan sempat belajar tata bahasa Al-Quran dengan metode yang baru, metode 666, kayak kalau saya nggak salah ingat, fa'ala, fa'ila, fa'ula, seperti itu, bos. Saya ada bukunya di atas itu, bos. Oh, ini, bos. Nah, ini. Aduh, kok yo ledukan ya, bos. Tisu di mana ya? Sebentar, bos. Sampai bledukan, bos, bukunya, bos. Nih. Dulu sempat belajar ini, bos. Dalamnya seperti ini, bos. Nah. Dulu sempat belajar. Cuma sebulan sekali, bos, sebulan sekali. Meskipun orangnya sudah almarhum, namanya Ustadz Fanani. Beliau sangat baik sekali. Selain belajar tata bahasa Al-Quran, beliau juga mengajarkan tentang sejarah kepada kita mulai habis Isya ya, bisa sampai jam 12 malam ngajinya, bos. Oke, sekarang kutipan yang ketiga yang saya pilih tertulis sebagai berikut. Pada bab mengawali perjalanannya, waduh, muncrat, bos. Pada bab mengawali perjalanannya halaman 15, ada kisah menarik yang harus kalian baca. Bagaimana seorang gubernur yang ingin menghambat perjalanan Biksu Tong Samcong. Lalu si biksu dilindungi serta dipandu oleh dua orang biksu paling dihormati di Lang Chau, yang kemudian kawan-kawan barunya itu meninggalkan Biksu Tong Samcong, dan kuda Biksu Tong Samcong itu mati. Jadi di awal-awal perjalanan itu Biksu Tong Samcong itu nggak boleh sebenarnya sama saudaranya, kalau nggak salah ingat. Saudaranya itu kan raja. Alasannya gimana kok nggak boleh? Tentu kalian harus baca buku ini, bos. Oleh karena itu di serial Kerasakti kan melewati setiap raja. Terus ada siluman-siluman. Biksu Tong Samcong ini pun melewati beberapa kerajaan. Bahkan sempat mengajar pula di sebuah kerajaan, mengajarkan tentang Buddha. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya, kalian baca sendiri buku ini, bos.
Kutipan keempat ya, yang keempat. Xuanzang membeli kuda baru dan bertemu dengan seorang asal Asia Tengah yang bernama Banda, yang bersedia menyertai Xuanzang melalui pintu gerbang Pualam serta 5 menara pengawas di gurun pasir. Mungkin kalau di serial Kerasakti, ya mungkin Banda ini ya Kerasakti itu, bos. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian harus baca sendiri buku ini. Itu, bos. Oke. Kutipan terakhir di halaman 31 di dalam buku ini ada tertulis, Xuanzang tampaknya memanjat kaki perbukitan pegunungan Tian Shan, melewati gunung kobaran api yang tersohor. Namun gunung tersebut berasal dari warnanya yang kemerahan. Nama gunung tersebut berasal dari warna yang kemerahan. Perbukitan merah yang anehnya dipenuhi lubang-lubang besar adalah latar belakang bagi salah satu bagian novel semasa dinasti Ming yang berjudul Perjalanan ke Barat yang tersohor itu. Novel ini diilhami oleh perjalanan sang peziarah ke India. Lu, bos. Woi, kalian yang bikin video di channel kalian yang mengatakan bahwa Biksu Tong Samcong dengan ketiga muridnya mengambil kitab suci ke Mekah. Halo, bos, sudah baca buku ini belum? Baca dulu, bos, riset yang betul. Oke? Ini novelnya di sini tertulis semasa dinasti Ming. Kalian tahu dinasti Ming nggak? Kalau kalian suka nonton serial silat, mungkin kalian tahu Tio Buki yang berjudul Golok Pembunuh Naga. Itu sektenya namanya, kalau dulu itu Beng, kalau yang bahasa Mandarinnya Ming Chao. Dinasti Ming itu juga aslinya adalah kisah pemberontakan kepada dinasti Yuan. Itu kisah asli yang dibikin dijadikan novel, jadilah trilogi Gojing, Yoko, lalu Golok Pembunuh Naga. Jelas, bos ya. Jadi serial Kerasakti itu diambil dari kisah novel. Kisah sesungguhnya Biksu Tong Samcong itu melakukan perjalanan ke barat India itu seorang diri. Untuk lebih lengkapnya kalian dapatkan buku ini, baca sampai habis. Kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat. Kalau nggak ada, kalian hubungi penerbitnya, Karania ya tadi namanya penerbitnya. Penerbitnya ya Karania. Kalau di penerbitnya kosong, coba kalian cari di online shop. Oke, bos. Sekali lagi ya, ayo kita sama-sama bikin video di YouTube dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, bos. Jadi jangan cucukologi, bos. Gitu. Minimal kalian tunjukkan literaturnya dengan lengkap. Judulnya, nama penulisnya, penerbitnya, cetakan berapa, tahun berapa, kalau bisa ada nomor ISBN-nya. Itu, bos. Oke. Jangan lupa, bos ya, dapatkan buku ini, kalian beli buku ini, kalian baca sambil ngopi, sambil santai-santai gitu, bos. Oke. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.